ibadah online kami Kebaktian Bahasa Indonesia Gereja Immanuel Assembly of God. Puji Tuhan kalau kita masih bisa bersama-sama disatukan dalam ibadah online kita. Dan doa kami kiranya saudara semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Kami juga mengundang saudara untuk ikut ibadah langsung bersama kami di gereja di 165 Upper East Coast Road, atau saudara bisa menghubungi di nomor telepon 6445-5566. Mari saudara, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan juga untuk menerima berkat firman Tuhan. Untuk minggu depan diingatkan untuk mempersiapkan roti dan anggur, karena kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama setelah firman Tuhan. Stay safe, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal.
Selamat siang saudara, dan sebelum kita dengar firman Tuhan, ya akan membawa dari tamu yang kita ada, dan minggu ini kita ada dalam program Mission Week atau Pekan Misi. Saudara, saya mau memberi sedikit presentasi tentang anggaran pelayanan Pekan Misi Emmanuel Assembly of God. Dan tema buat Pekan Misi Emmanuel Assembly of God adalah kasih yang menjangkau jarak bahkan lebih besar. Kita lihat bahawa di mana kita boleh baca di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6 yang dikatakan bahawa emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, ku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Kita akan melihat bahawa tema Pekan Misi Emmanuel Assembly of God khusus buat tahun ini, tahun 2021, tentang kasih yang menjangkau jarak bahkan lebih besar. Dan kita punya bajet khusus yang kita lihat dalam tahun 2020, ya, di mana anggaran bajet yang kita lihat tahun lalu ada sekitar $347,696 Singapura. Ya, dan kita lihat bahawa bagaimana jemaat yang membuat satu janji iman, janji yang sebesar yang jumlah yang kumpul itu yang mereka berjanji dalam membuat janji iman, mereka memberi suatu faith pledge itu sekitar $357,125. Dan dalam tahun 2020 kita bisa memuji Tuhan dan bersyukur bahawa kita bisa terkumpul dana yang cukup, yang kita bisa lihat itu cukup sihat dengan 317,395. Dan kita puji Tuhan selama ini dengan jumlah yang sihat yang kita lihat bahawa dalam tahun 2020 misi yang kita melayani, membantu dalam pelayanan, ada 6 lokal missionary dan juga 7 yang ada di luar negeri, ya, dalam pelayanan. Dan kita lihat bahawa di mana kita juga bisa membantu khusus juga tahun lalu, tahun 2020 dalam pekerjaan ada sekitar 10 lokal organisasi yang di mana Gereja Emmanuel membantu mereka, dan juga ada 5 yang di luar negeri dalam secara organisasi. Dan sudah bisa lihat satu chart yang di mana sudah bisa melihat di pelayanan-pelayanan di mana Gereja Emmanuel membantu mereka, menyumbang pelayanan mereka yang ada di luar negeri dan di lokal sebagai missionary, dan juga pekerjaan Tuhan yang ada dalam negeri dan di luar negeri. Kita percaya bahawa dengan sesuatu yang pelayanan mereka, kita berdoa bahawa Tuhan akan pakai setiap pelayanan mereka. Dan khusus buat tahun 2021, khusus buat tahun ini, bajet yang kita akan berdoa dan kita percaya bahawa dengan jumlah yang $371,975. Ya, saya ulang lagi, $371,975. Khusus buat bajet tahun 2021. Dan kita lihat bahawa bagaimana sejumlah persentage yang kita akan memberi khusus buat pelayanan lokal dan pelayanan yang luar negeri. Baik itu dalam pekerjaan Riau atau pekerjaan dalam organisasi dalam lokal dan luar negeri. Dan yang saat ini kita ingin bahawa bagaimana anda bisa memberi. Ya, khusus di dalam formula janji iman sudah boleh
kalau datang ke gereja, isi formulir itu dan kemudian masukin di box yang sebelum saudara pulang atau saudara keluar dari ruang kebaktian. Dan kalau sudah tidak sempat ke gereja, sudah di sini ada e-formula janji iman secara elektronik dan ada linknya, sudah bisa lihat, dan itu ada secara e-giving. Ya, di situ ada rekening atau bank account khusus dari Emmanuel Assembly of God. Sudah akan lihat di situ dan sudah bisa lihat di slide yang ditunjukin, dan sudah bisa lihat khusus janji iman yang di mana kita akan lihat bahwa itu ada setiap anggaran dan per bulan atau per tahun atau satu kali, dan sudah bisa lihat di situ dan sudah berdoa, dan kalau Tuhan memberi satu kesan atau menunjuk khusus buat saudara akan punya hati yang tergerak untuk memberi, ya sudah bisa lihat dengan jumlah yang berapa sudah mau sumbang khusus buat mission, ya. Dan kita akan lihat di sini bahwa khusus tahun ini kita akan melihat bahwa kasih yang menjangkau jarak bakal lebih besar. Kita memuji Tuhan yang selama ini budget yang kita presentasi sudah berdoa bersama-sama dengan kami supaya kita akan melihat bahwa tahun ini 2021 kita boleh lihat sesuatu yang lebih heran dan lebih besar, dan Tuhan bekerja di mission atau pekan misi Emmanuel Assembly of God. Terima kasih. Shalom, salam untuk semua jemaat Emmanuel Assembly of God di Singapura. Keadaan situasi saat ini tidak boleh menghalangi kita untuk bertemu, sekalipun hanya lewat renungan hari ini. Oleh karena itu saudara, saya ingin mengajak saudara semua merenungkan kembali Yohanes 3:16 di masa awal tahun 2021 ini, di mana memang kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Yohanes 3:16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saudaraku, kasih Allah, ya, inilah yang akan kita renungkan kembali, yaitu karena kasih-Nya Allah ingin semua manusia diselamatkan. Dan saat ini kita berbicara tentang keselamatan manusia, maka tidak bisa tidak kita juga harus berbicara tentang misi. Ada sebuah slogan rohani yang baik untuk dicamkan, yang berkata begini, "Gereja bukanlah gereja jika ia tidak bermisi, karena misi adalah hatinya Allah." Untuk itu hari ini, mari kita renungkan pentingnya misi di hati Allah. Saudara, sekali lagi saya ingin kita ingat bahwa Allah sangat serius dengan misi, karena misi adalah isi hati Allah sendiri. Itu sebabnya hal ini dinyatakan dengan sangat serius pula dalam seluruh Alkitab. Coba saja perhatikan keseluruhan kitab suci, dari Kejadian sampai Wahyu. Semuanya terus menyatakan kasih Allah secara konsisten kepada manusia yang berdosa. Ya, kasih Tuhan adalah bagi segala bangsa. Karena kasih-Nya, Yesus Kristus rela mati di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menebus segala bangsa, segala kaum dan bahasa, agar mereka menjadi umat kepunyaan Allah. Itulah misi Allah di dalam dan melalui diri Kristus yang datang ke dalam dunia ini. Saudaraku, sesungguhnya merupakan hak istimewa bagi setiap orang percaya pada waktu kita mau terlibat dalam pekerjaan misi Allah bagi dunia ini. Tugas misi itu begitu istimewa, karena kita yang sebenarnya tidak layak telah dilayakkannya untuk ambil bagian di dalam pekerjaan mulia tersebut, yaitu sebagai rekan-rekan sekerja Allah. Sekarang mari kita lihat keseriusan perhatian Allah akan misi. Dan keseriusan itu dapat kita lihat dalam istilah mengutus dan mengirim yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 10. Ya,
Injil Lukas pasal 10 ayat 1 dan 2. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-berdua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara perhatikan, kata mengutus yang pertama dipakai dalam Lukas pasal 10 ayat 1 dalam bahasa aslinya adalah apostelo. Dari kata inilah muncul kata apostel yang artinya rasul. Apostelo berarti diutus baik-baik dengan hormat dan diberi otoritas. Saudaraku, sesungguhnya dengan cara inilah Allah ingin mau agar kita orang-orang percaya membagikan kabar keselamatan itu kepada dunia, yaitu kita mau bersedia diutus baik-baik atau diapostelo oleh Tuhan Yesus. Selanjutnya kata kedua yang dipakai dalam Lukas 10 ayat 2 yaitu mengirim, yang dalam bahasa aslinya adalah ekbalo. Dan ekbalo itu berarti dilempar, ditendang, atau diutus dengan paksa. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan bisa saja memakai berbagai cara untuk mengutus seseorang, yaitu dengan cara paksa jika orang percaya tersebut tidak mau pergi ke ladang misi. Sadarilah bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Artinya apa? Artinya antara ladang misi dan tenaga pekerjaannya itu tidak seimbang. Jika kita tidak mau diapostelo, yaitu diutus secara baik-baik untuk pergi, maka Tuhan bisa mengekbalo kita untuk pergi, yaitu diutus secara paksa. Hal ini akan Tuhan lakukan supaya bangsa-bangsa di dunia boleh mendapat kesempatan untuk mendengarkan kabar baik itu. Mana yang kita mau? Pilih saudara. Diutus baik-baik, disertai otoritas, atau dikirim secara paksa. Untuk itu, coba kita ingat sedikit saja kisah gereja mula-mula. Saudaraku, sebagaimana yang kita ketahui, gereja mula-mula tertulis di kitab Kisah Para Rasul. Dan kitab Kisah Para Rasul mencatat tentang latar belakang sejarah gelap bangsa Israel, yaitu mereka berada dalam masa penjajahan selama lebih dari 500 tahun. Dan sewaktu Kisah Para Rasul ini terjadi, mereka telah berada dalam penjajahan Romawi kurang lebih 90 tahun. Dan dalam masa penjajahan itulah krisis yang berkepanjangan dialami oleh bangsa Israel, baik krisis ekonomi maupun sosial dan politik. Kemiskinan merajalela, kebebasan berpolitik tidak dialami oleh bangsa Israel. Rakyat saat itu sangat miskin dan tertindas. Oleh karenanya, saat itu mereka sangat mendambakan sebuah kemerdekaan dan kebebasan yang akan memberikan kelegaan kepada mereka. Itulah sebabnya ketika mereka berada di sebuah bukit, yaitu di Bukit Zaitun, bersama dengan Tuhan Yesus, para murid-murid kemudian bertanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Itu tercatat dalam Kisah Rasul 1 ayat 6. Pertanyaan tersebut memberi gambaran yang menegaskan kepada kita bahwa saat itu mereka sangat merindukan sebuah kemerdekaan, sebuah kebebasan dan pemulihan dari krisis yang berkepanjangan saat itu. Tapi ternyata, saudaraku, Tuhan mempunyai rencana lain yang lebih indah daripada sekedar kerinduan mereka terhadap sebuah kemerdekaan dan pemulihan sosial, ekonomi, dan politik saat itu. Dan ini dapat kita lihat pada ayat 7. Yesus justru menjawab demikian, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Saudara, bukankah sebenarnya jika saja Yesus mau, Yesus tentu saja berkuasa untuk mengabulkan dan melakukan apa yang menjadi kerinduan mereka saat itu. Ya, Allah bisa saja memulihkan kerajaan Israel saat itu. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Allah, bukan? Tetapi bagi Allah saat itu, ada hal yang
jauh lebih penting dari keperluan dan kerinduan mereka, yaitu dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudaraku, dari kisah inilah kita mendapatkan beberapa kebenaran yang bisa kita catat dan renungkan hari ini. Yaitu yang pertama, misi atau penuaian itu ada di tengah krisis, saudaraku. Misi atau penuaian itu ada di tengah krisis. Saudaraku, ketika Tuhan memberikan manat ini, murid-muridnya adalah bagian dari masyarakat Palestina yang pada masa itu sedang menghadapi krisis dan kemiskinan yang luar biasa. Dalam konteks yang berbeda, bukankah kita juga saat ini ada di tengah-tengah sebuah krisis pandemi yang berkepanjangan? Namun saudara perhatikan, di tengah-tengah kondisi seperti itulah, Tuhan justru menganugerahkan kesempatan bagi mereka untuk menjadi saksi-saksinya. Saudara, Tuhan tidak berjanji untuk memulihkan bangsa Israel terlebih dahulu dan baru kemudian mereka mampu menjadi saksinya. Oh, tidak, saudaraku. Seperti yang kita ketahui, ternyata kerinduan atau doa dan pengharapan mereka untuk pemulihan dan kemerdekaan bangsanya itu baru dijawab oleh Tuhan pada tahun 1947, yaitu ketika Israel merdeka sebagai suatu negara. Dan itu berarti, saudaraku, lebih dari 1900 tahun kemudian. Jadi, untuk menjadi saksinya, tidak harus menunggu sampai krisis kita terselesaikan. Saudaraku, disinilah titik tolak misi para rasul yang justru dimulai saat terjadi krisis ekonomi dan politik. Misi itu tidak dimulai dengan kebesaran, kekayaan, dan kemegahan gereja serta anggota gereja jemaat yang banyak, tapi dari situasi kemiskinan dan krisis. Dari sekelompok orang-orang yang dipandang remeh dan orang-orang yang sederhanalah, justru Tuhan berkenan memakai mereka agar kuasanya dapat dinyatakan. Misi dimulai bukan dengan menunggu sampai gereja kita menjadi besar, mapan, dan anggotanya banyak. Coba perhatikan, jemaat mula-mula, mereka hanyalah suatu persekutuan kecil yang terdiri dari beberapa orang saja, yaitu para murid dan anggota keluarga dari Tuhan Yesus. Coba buka Kisah Rasul 1 ayat 13-14. Jadi sesungguhnya dasar pelaksanaan misi bukan uang, bukan kekuasaan atau kemapanan, tetapi amanat agung Tuhan Yesus itu sendiri, yaitu hati Tuhan Yesus untuk dunia ini. Oh, haleluya. Sedangkan kebenaran yang kedua yang kita mau catat adalah Roh Kudus adalah penggerak misi atau penuaian. Roh Kudus adalah penggerak misi. Tuhan Yesus tidak berkata bahwa kalau kamu sudah kaya, jemaatmu sudah besar dan mapan, barulah kamu bisa melakukan pekerjaan misi. Akan tetapi justru dia berkata, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Prinsip yang terutama adalah Roh Kudus yang diberikan kepada orang percaya itulah yang akan memberi kuasa untuk kita semua bisa menjadi saksinya. Roh Kuduslah yang menjadi penggerak misi orang percaya, bukan uang maupun kemapanan sebuah organisasi gereja. Kuasa Roh Kuduslah sumber daya misi yang sejati. Orang percaya itu diberikan kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Tuhan. Dan kata saksi dalam ayat ini adalah martureo, yang artinya bersaksi. Dari kata inilah kita mengenal istilah marturia. Saudaraku, bersaksi bukan berarti menjadi pengkhotbah atau pendeta, walaupun itu merupakan salah satu bentuk dari kesaksian juga. Bersaksi merupakan totalitas seluruh hidup kita, melalui perkataan dan perbuatan yang kita tunjukkan di dalam kehidupan sehari-hari kita, dimanapun kita berada, di keluarga, di dunia kerja saudara, dan di mana saja saudara berada. Saudaraku, tahukah bahwa bersaksi melalui perbuatan itu seringkali berbicara jauh lebih keras daripada perkataan seorang pengkhotbah sekalipun.
Untuk itulah karunia-karunia Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memperlengkapi kita dalam pelayanan. Baik di kala kegelapan yang pekat dan krisis yang berkepanjangan yang seakan tiada hentinya seperti saat ini. Tetapi Roh Kudus akan memampukan agar kita tetap bisa menjadi saksinya. Oh, haleluya. Dan kebenaran yang ketiga yang kita mau catat adalah keselamatan adalah untuk semua suku bangsa. Ya, keselamatan adalah untuk semua suku bangsa. Mari kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal 20 ayat 28. Jadikanlah segala bangsa muridku. Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi segala suku bangsa yang ada di dunia ini. Wilayah geografis untuk bersaksi bagi Tuhan itu adalah di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Misi harus menerobos keluar untuk mencapai semua tempat dimanapun Injil dapat diberitakan. Dan ini dilakukan pada waktu Roh Kudus turun atas kita sekalian. Tidak ada tempat yang terlalu sulit yang tidak dapat dijangkau oleh Injil. Karena Roh Kuduslah yang memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi saksinya. Saudaraku, kata dan yang dipakai di sini memakai kata kai, yang dalam bahasa Yunani berarti sekaligus. Menyaksikan Yesus bukan berarti hanya di Yerusalem. Lalu setelah semua Yerusalem diinjili, baru kita ke seluruh Yudea. Setelah pekerjaan beres, baru ke Samaria dan seterusnya. No, bukan seperti itu. Pelayanan kesaksian atau marturia harus dilakukan di Yerusalem, di lingkungan kita. Sekaligus ke seluruh Yudea, sekaligus di Samaria, dan sekaligus sampai ke ujung-ujung bumi. Saudaraku, sebagai penutup renungan pada pagi hari ini, ingatlah bahwa amanat agung ini tidak pernah diubah atau diralat oleh Tuhan Yesus. Jadi, sekalipun kita memiliki tugas yang berat dan mungkin sangat sibuk di Yerusalem kita, di gereja kita, kita tidak boleh merasa bahwa pelayanan kita di Yerusalem ini paling penting dari yang lain. Masa krisis tidak boleh membuat kita abai terhadap amanat agung. Justru penuaian terjadi di masa krisis seperti saat ini. Jangan berhenti untuk bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Sebab Roh Kuduslah yang membuat para murid Yesus justru dapat bersaksi dengan sangat berani. Petrus yang tadinya pengecut dan pernah menyangkal Tuhan Yesus, kini dia tampil beda karena Roh Kudus. Sebagai akibat dari khotbah yang diurapi Roh Kudus, penginjilan pada hari itu menghasilkan kira-kira 3.000 petobat baru. Luar biasa, bukan? Selanjutnya, saudaraku, mari mulailah kita membangun koinonia, yaitu persekutuan, dan diakonia, yaitu pelayanan kasih, serta marturia, yaitu kesaksian penginjilan, sebagai dasar kehidupan kita berjemaat atau bergereja. Namun ketiga hal itu, yaitu koinonia, diakonia, dan marturia, tidak akan berjalan seimbang jika tidak dilandasi dengan hal satu ini, yaitu metanoia. Metanoia yaitu sebuah pertobatan. Pertobatanlah yang akan mengubah hati dan pikiran seseorang. Pertobatanlah yang akan membuat seseorang menempatkan Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan dan pelayanannya. Pertobatan pula lah yang akan menyingkirkan konflik kepentingan dalam berjemaat dan pelayanan. Pertobatan itu akan memberikan perspektif ilahi dalam memandang dunia ini dan pelayanan di luar tembok gereja kita. Saudaraku, jangan puas hanya dengan bergereja atau berjemaat. Jemaat itu harus terus bertambah karena tiap-tiap hari Tuhan akan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 47 mengatakannya. Ingatlah saudaraku, Tuhan tidak pernah berkata bahwa Tuhan akan memberikan bangunan megah dan besar sebagai gedung gereja. Ya, walaupun itu tidak salah,
dan mungkin saja sangat diperlukan. Tetapi Tuhan berkata bahwa jiwa-jiwalah yang perlu diselamatkan. Itu adalah investasi harta kita yang akan menjadi harta surgawi yang membawa kepada kekekalan di mana ngengat tidak akan memakannya. Pada akhirnya, dalam kesempatan ini, marilah saya mengajak semua saudara, sekalipun kita ada di masa pandemi, tetapi inilah juga masa penuaian. Bukan 4 bulan lagi kata Yesus, tetapi sekarang kata firman Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kuduslah yang disertai pertobatan dari kita semua anak-anaknya saat ini, mari kita tuai jiwa-jiwa. Saudaraku, inilah waktu penuaian itu. Jangan tunggu lagi. Di tengah krisis, dengan pertolongan dan kita bergantung kepada Roh Kudus, sebuah bangsa boleh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saya mengajak saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, karena kasih-Mu kami boleh diselamatkan. Ingatkan kasih kami Tuhan, kalau kami berbicara tentang keselamatan, itu berbicara tentang hati Tuhan yang rindu semua bangsa di dunia ini diselamatkan. Oleh karena itu Tuhan, pakailah kami dan tidak ada alasan kami untuk berhenti memberitakan kabar baik itu. Justru di tengah keadaan seperti inilah misi itu dapat dijalankan. Tentu saja kami perlu bergantung sepenuhnya kepada kuasa Roh Kudus. Tolong kami Tuhan, untuk kami melayani pemberitaan kabar baik, menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Saat ini Tuhan, bukan 4 bulan lagi, tapi sekarang ini, di masa ini Tuhan, pakai kami di dunia di mana kami berada. Para ibu rumah tangga, para suami, kepala keluarga, semua pekerja-pekerja dimanapun kami berada, kepada seluruh bangsa kami harus menyaksikan melalui perbuatan kami. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami percaya Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Saudara, dan sekarang kita akan membuat suatu mengisi formula janji iman, dan kita lihat bahawa formula ini bila saja sudah, kalau datang ke gereja sudah boleh isi formula janji iman, dan sudah harus ingat bahawa tanggal akhir untuk mengisi formula ini sampai tanggal 28 Februari tahun 2021. 28 Februari tahun 2021. Dan sudah ingin minta selanjutnya untuk informasi selanjutnya untuk caranya dan gimana untuk memberi, dan sudah kurang mengerti, sudah boleh hubungi Gereja Immanuel Assembly of God dengan nombor telefon 644-55566, dan kami akan hubungi saudara, dan kami akan menjelaskan saudara caranya dan bagaimana sudah boleh menyumbang khusus buat pekan misi janji iman saudara. Dan sudah ingat bahawa di situ adalah formula, sudah memperhatikan ada jumlah uangnya, dan sudah ingin memberi per bulan atau 6 bulan sekali atau per tahun atau satu kali memberi, sudah boleh lihat formulir itu dan sudah isi formulir ini, dan kembali formulir ini ke Gereja Immanuel Assembly of God. Dan semua formula janji iman sudah itu akan disimpan rahasia. Tidak ada orang tahu, dan hanya pihak staf yang yang punya wewenang untuk simpan setiap informasi formulir ini akan dirahasiakan semua. Terima kasih saudara, dan kami mohon sudah berdoa bersama-sama dengan kami, dan kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan misi kami. Terima kasih. Persembahan adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan.
dan kita percaya bahwa kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mari saudara, kita meresponi firman Tuhan pada hari ini dengan memberikan persembahan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Saudara bisa melakukannya dengan cara scan di QR Code yang akan ditampilkan di layar. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom.